Dia mengatakan yang bocor itu 2.000 triliun rupiah. Ada yang bertanya, Pak Prabowo, berapa lama kita bisa perbaiki keadaan? Hentikan kebocoran itu. Kita punya 1.000 triliun untuk membangun bangsa ini. Kalau 5 tahun, 5.000 triliun kita bisa pakai untuk membangun negara ini. Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Menurut saya ini cara mainnya Pak Prabowo sangat halus sekali ya, dan bahkan ya penuh kehati-hatian. Kalau kita lihat dari pemberitaan, wah kayaknya momen Budi Ari itu kayaknya tinggal menunggu waktu ya. Apalagi sudah disebut-sebut di sidang pengadilan, bahkan Budi Ari menerima aliran dana terkait judi online 50%. Dan bahkan pada saat lalu juga Kejagung memberikan statement itu adalah fakta dari penyidikan, penyelidikan dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada momen yang menurut saya sangat wow sekali lah. Kejagung menangkap bos PT Sritek. Wow, menurut saya ini sangat kejutan sekali ya, dimana Pak Prabowo itu memang benar-benar tegas, tidak pandang bulu. Ya semoga saja lah ini konsisten ya, selama 1 periode penuh Pak Prabowo memang ingin bersih-bersih lah. Dan kemungkinan Pak Prabowo juga melihat, wow banyak sekali ya ternyata kebocoran-kebocoran negara. Ya seperti halnya yang diungkapkan oleh Pak Prabowo pada saat kampanye yang lalu ya, bocor. Dan ternyata Pak Prabowo menjadi presiden setidaknya bisa mengungkap kebocoran negara ini. Ya semoga saja, saya berharapnya itu konsisten. Pak Prabowo terus-menerus menangkap pelaku koruptor yang merugikan negara. Nah ini sebenarnya sudah ada kode pada saat lalu ya, ada kode. Yaitu dari Bu Titi. Wah, kalau kita lihat Bu Titi pada saat pelantikan Gibran misalkan, bahkan Ibu Titi juga tidak berdiri loh. Tidak berdiri bertepuk tangan ketika nama Gibran disebut oleh Ketua MPR. Dan ketika pada saat lalu ya, Pak Tri Sutrisno ternyata mendukung setidaknya langkah Purnawirawan TNI untuk mengganti Gibran, itu bahkan malah diperlihatkan setidaknya Bu Titi ini sangat akrab sekali dengan Tri Sutrisno. Dari sini setidaknya bisa dibaca langkah politik dari Pak Prabowo Subianto. Menurut saya ini yang sangat keren sekali. Ya, tidak pandang bulu ya, walaupun pada saat lalu mendukung Pak Prabowo Gibran, all in Prabowo Gibran. Kalau melakukan tindakan yang merugikan negara seharusnya juga diusut. Nah, yang cukup mengejutkan ya, di sini ada pemberitaan ya, Suara Nasional Muslim Arbi kasus Bos Ritek diduga ada keterlibatan Jokowi hingga Gibran. Ini sangat bos sekali kalau memang benar-benar bisa diusut ya. Penangkapan Iwan Setiawan, Direktur Utama PT Sri Rejeki Irwan, oleh Kejaksaan Agung membuka babak baru dalam skandal dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit dari sejumlah bank nasional. Kasus ini tak hanya mengguncang dunia industri tekstil, tetapi mulai merembet ke ranah politik nasional, menyusul pernyataan pengamat politik Muslim Arbi yang menyoroti kedekatan Sritek dengan keluarga mantan Presiden Jokowi. Dalam pernyataannya, Muslim Arbi menyebut bahwa hubungan baik antara Jokowi dan Bos Ritek berpotensi membuka celah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pemberian kredit bank. Bahkan ia menduga bahwa rekomendasi dari Jokowi saat menjabat sebagai wali kota Solo dan presiden menjadi salah satu alasan mengapa Sritek begitu mudah mendapatkan kucuran kredit dari beberapa bank milik negara. Tak hanya Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat sebagai wakil presiden. PT Sritek merupakan perusahaan tekstil raksasa asal Solo yang juga sudah puluhan tahun menjadi ikon industri lokal. Hubungan antara keluarga Lukminto dan
keluarga Jokowi bukanlah rahasia. Semasa menjabat sebagai wali kota Solo, Jokowi beberapa kali menghadiri acara yang digelar Sritek, termasuk peresmian fasilitas pabrik baru. Hubungan ini dinilai sejumlah pihak sebagai hubungan profesional dan wajar dalam konteks kepala daerah dengan pelaku usaha lokal. Namun Muslim Arbi menilai bahwa relasi ini telah melampaui batas profesionalisme ketika dugaan campur tangan dalam rekomendasi kredit mulai muncul di permukaan. Ya, akhirnya satu persatu juga mulai terungkap lah, dan pastinya kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri ya. Satu persatu sudah terlihat lah. Nah, apakah yaitu kasus Bos Ritek ini ada keterlibatan Jokowi Gibran? Ya, kita lihat saja lah nanti ya di pengadilan. Ya, semoga saja Kejagung bisa mengusut tuntas ya ini ya. Nah, tetapi yang cukup seru lagi ya, memang hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu menurut saya sudah renggang lah. Ya, walaupun pada saat lalu Pak Prabowo menyebut nama hidup Jokowi, menurut saya itu tidak all out lah. Menurut saya seperti halnya Ibu Titi kan orang, ya bisa dikatakan orang paling dekat dengan Pak Prabowo lah. Itu bahkan pada saat lalu terlihat kamera dengan jelas Ibu Titi bahkan tidak berdiri ketika pelantikan Gibran dan tidak bertepuk tangan ya. Dan ketika Pak Tri Sutrisno mendukung langkah Purnawirawan TNI untuk Gibran diganti, bahkan malah menunjukkan kemesraannya dengan Pak Tri Sutrisno. Menurut saya ini sudah cukup terlihat bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu tidak baik-baik saja kalau menurut saya. Apalagi dengan Gibran pasti tidak baik-baik saja. Ketika orang terdekat Pak Prabowo sudah memberikan kode, menurut saya tidak baik-baik saja. Nah, kalau kita lihat dari sini, Pak Prabowo bahkan memberi hormat kepada Pak Tri Sutrisno ya, di tengah isu pencopotan Gibran untuk diganti dan lain sebagainya oleh Purnawirawan TNI yang didukung oleh Pak Tri Sutrisno. Bahkan juga tidak segan-segan memberi hormat. Ya, memang karena hubungan Pak Prabowo dengan Pak Tri Sutrisno itu memang sangat dekat sekali. Apalagi Pak Tri Sutrisno juga wakil Presiden Republik Indonesia pada saat lalu, wakil dari Pak Soeharto. Jadi menurut saya hubungan Pak Prabowo sangat dekat sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, Bos Ritek Iwan S. Lukminto ditahan Kejagung, istana perintahkan ini. Jadi sangat bos sekali lah, sangat bos sekali. Bahkan pada saat lalu ada pemberitaan 28 Oktober 2024. Apa hubungan Ritek dengan Jokowi? Bahkan juga sempat dibahas ya. Ini sangat keren sekali loh. Hanya di pemerintahan Pak Prabowo ya, orang-orang terdekat dari Pak Jokowi itu tiba-tiba ada yang menjadi tersangka. Wah, ini sangat bos sekali. Nah, kemungkinan Budi Ari menunggu momen yang tepat ya, dan kemungkinan juga menunggu bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Pasti Budi Ari kalau memang terlibat pastinya akan diperiksa oleh kejaksaan ya. Netizen di media sosial banyak yang menghubung-hubungkan Jokowi dengan Ritek yang sedang pilot. Menurut mereka, pilotnya Ritek ada hubungannya dengan kebijakan impor barang di era Jokowi. Pada 9 Oktober 2024 lalu, Jokowi memang sempat menyoroti masalah overproduksi atau kelebihan produksi yang saat ini dialami oleh industri di Cina. Presiden yang baru saja purna tugas itu mengatakan kondisi tersebut membuat sejumlah negara bersiap untuk melindungi pasar domestiknya termasuk Indonesia. Wah, apakah memang ada konspirasi ya di sini ya? Dia pun menghimbau jajarannya untuk mewaspadai gempuran barang impor murah asal Cina yang dapat mengancam produk dalam negeri. Masuknya produk impor dari Cina yang masif dengan harga yang jauh lebih murah, sehingga kita sebagai negara dengan pasar yang besar dan dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yaitu 280 juta jiwa, harus mampu melindungi pasar domestik kita, kata Jokowi pada pembukaan Trade Expo Indonesia ke-39 di Hall Nusantara. Ya, seperti itulah. Ya, semoga saja lah Pak Prabowo juga terus-menerus ya, yaitu melakukan memburu para koruptor sehingga ya Indonesia tidak ada kebocoran-kebocoran lagi lah, seperti janji Pak Prabowo pada saat lalu. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.